Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Balik lagi di Erzam Channel. Hari ini aku bakal review film yang judulnya Tas, rilis tahun 2014. Film ini masuk kategori film psikopat yang menurut aku beda dengan film psikopat lain. Tingkat kengeriannya nggak bisa dibilang 100% sih, tapi ide dalam alur cerita film ini lumayan bikin nyesek juga teman-teman. Film ini menceritakan tentang podcaster yang diubah jadi anjing laut. Buat kalian yang gak mau ketinggalan film viral ini, yuk langsung nonton videonya. Tapi sebelum nonton, kalian bisa banget dong klik tombol subscribe-nya supaya kalian enggak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Terima kasih. Pada adegan pertama, nampak dua podcaster yang tengah asyik membahas video viral, di mana dalam video itu memperlihatkan seorang laki-laki yang membawa samurai dan berlagak seolah ia bisa beraksi dengan samurai itu. Tapi naasnya ia secara tak sengaja mengayunkan samurai itu dan mengenai kaki kanannya. Ngeri, tapi berasa kayak komedi nggak sih teman-teman? Dua podcaster itu pun menertawakan aksinya dan membuatnya sebagai bahan konten yang mengasyikkan. Podcaster ini bernama Wallace Brayton dan temannya Teddy. Saking antusiasnya, mereka ini bahkan berencana untuk langsung menemui pria dalam video viral itu yang namanya The Kill Bill Kid. Keesokan harinya, Wallace Brayton langsung terbang ke Kanada untuk menemui The Kill Bill Kid. Ia pergi sendirian tanpa ditemani Teddy. Dan ketika Wallace sampai, Kill Bill Kid ternyata telah wafat karena bunuh diri. Wallace merasa kesal karena perjalanannya mencari konten menjadi sia-sia. Dia menelpon Teddy dalam sebuah bar yang bernama Bar H di Winnipeg, Kanada. Tak lama kemudian Wallace ingin pergi ke toilet dan ia menemukan sebuah catatan di dinding yang berisi kisah petualangan kakek tua mengarungi lautan. Di sini Wallace merasa seperti menemukan tambang emas teman-teman. Ia tertarik dan segera menghubungi nomor yang tertera dalam kertas. Di seberang telepon, lelaki tua yang bernama Howard Howe itu memberikan alamat. Perjalanan ke rumah Howard yang ada di Bifrost ternyata membutuhkan waktu 2 jam. Tapi Wallace kadung semangat dan malam itu juga ia bergegas menuju lokasi. Ketika tiba di lokasi yang ada di tengah hutan, Wallace harus melewati gerbang rumah yang mirip gerbang istana nenek-nenek sihir atau gerbang kuburan yang serem gitu. Wallace turun dari mobil dengan membawa minuman ukuran jumbo dan masuk ke dalam rumah Howard Howe. Di dalam ternyata ia sudah disambut dan mereka bersalaman. Howard ternyata lelaki tua yang duduk di atas kursi roda. Wallace meminum teh sembari mendengarkan Howard bercerita. Wallace berkata kalau teh yang ia minum rasanya sangat enak sehingga ia hampir menghabiskan banyak teh. Howard menceritakan kalau dirinya adalah koki kapal dan pernah hampir tenggelam di lautan karena kapalnya bertabrakan dengan dinding es dan karam. Ketika ia terdampar di sebuah pulau terpencil, ia diselamatkan oleh anjing laut. Howard dan anjing laut itu berteman baik. Dan Howard sangat terobsesi dengan anjing laut yang ia beri nama Mr. Tusk. Namun rupanya banyak waktu yang ia habiskan di pulau itu sehingga membuat ia merasa kelaparan. Dan akhirnya tanpa sadar Howard membunuh anjing laut itu untuk dijadikan santapan dan memakannya mentah-mentah. Setelah beberapa kali kunyahan, barulah Howard sadar kalau ia telah membunuh sahabat anjing lautnya sendiri. Perasaan menyesal menyelimuti Howard. Akhirnya ia selamat dari pulau itu, namun rasa penyesalannya masih dibawa sampai sekarang. Di sini kita nemuin ada yang janggal teman-teman. Kalian bisa perhatikan, dari tadi si Wallace kelihatannya ngantuk berat. Bahkan matanya kayak ada lemnya gitu teman-teman. Penglihatannya juga udah mulai kabur dan akhirnya si Wallace ambruk enggak sadarkan diri. Sepertinya teh yang ia minum ada obat biusnya. Paginya, Wallace sadar dan berusaha membuka matanya yang berat.
Ia berasa linglung gitu teman-teman. Di sampingnya ada Howard yang lagi duduk sambil bersihin sesuatu. Bentuknya sih lancip dan berwarna putih gitu. Howard kemudian mendekat sambil menyodorkan minuman ke Wallace. Howard juga mengatakan kalau Wallace pingsan karena kakinya digigit laba-laba besar berwarna coklat beracun. Sehingga harus ada dokter yang datang dan melakukan tindakan ekstrim. Wallace merasakan ada yang enggak beres karena ia juga enggak bisa menggerakkan kakinya. Dan setelah dibuka ternyata kaki kirinya telah diamputasi teman-teman. Wallace kaget dan menangis. Ia meminta HP-nya pada Howard. Tapi si Howard melarang Wallace memegang HP dan menghubungi keluarganya. Howard kemudian meninggalkan Wallace sembari menahan tawa. Malam hari mereka berdua makan malam. Howard dengan santai menyantap makanan yang ada di depannya. Sementara Wallace masih syok dengan kejadian yang menimpa dirinya. Howard malah bernyanyi-nyanyi riang. Hal ini membuat Wallace berteriak histeris, meminta untuk dilepaskan dan mengatakan kalau Howard adalah orang gila. Mendengar teriakan Wallace, ekspresi Howard berubah dan langsung berdiri tegak menghampiri Wallace. Menamparnya dengan kencang. Ini membuat Wallace semakin kaget karena ternyata Howard bisa berjalan normal teman-teman. Wallace menangis dan bertanya kenapa Howard melakukan semua ini. Dengan enteng Howard menjawab kalau dirinya ingin mengetahui apakah jantung manusia itu sama dengan jantung anjing laut. Jawaban yang cukup membingungkan bagi Wallace. Oke, di tengah malam Wallace duduk di atas kursi roda dan ia terbangun karena dering HP-nya. Rupanya itu adalah Ellie yang menelpon. Wallace bergegas mengangkat telepon, tapi sayangnya keburu mati teman-teman. Di sini Wallace mengirim pesan suara pada Ellie. Ia meminta pertolongan pada Ellie dan seperti inilah pesannya. Ellie adalah pacarnya Wallace. Awalnya Ellie ini pengen ikut ke Kanada teman-teman, tapi nggak boleh sama Wallace. Dan ketika Wallace menghubungi Teddy, Howard sudah ada di belakangnya dan memukul kepala Wallace hingga Wallace tersungkur dan pingsan. Pagi harinya Ellie bangun dan menyalakan HP. Ia terkejut karena ada pesan suara dari Wallace. Ellie pun mendengarkan pesan itu dengan seksama dan kaget. Kemudian ia dan Teddy berencana menyusul Wallace ke Kanada. Di sisi lain, rupanya Howard sedang melancarkan aksinya. Lelaki tua ini rupanya psikopat yang terobsesi sama anjing laut, teman-teman. Masa lalunya yang kelam menjadikannya seorang yang dingin dan kejam. Sambil menceritakan kisahnya yang kelam, tangannya bergerak seperti sedang menjahit. Di sekelilingnya nampak gambar-gambar manusia dan percobaan gila lainnya. Banyak juga benda-benda tajam yang bikin ngilu. Rupanya yang ia jahit adalah daging dada dan lengan Wallace yang kini menyatu. Howard sungguh ingin merubah Wallace menjadi anjing laut, teman-teman. Gimana jadinya kalau manusia dirubah jadi anjing laut ya? Yuk mari tonton sampai selesai. Sebelumnya kalian bisa klik tombol subscribe-nya, karena aku bakal review film yang lagi viral di video-video selanjutnya. Setelah ini kalian bakal dikagetkan dengan berubahnya Wallace menjadi anjing laut, teman-teman. Howard bahkan memutarkan musik dan proyektor ala lautan agar suasananya ngena gitu. Seperti inilah penampakan Wallace yang bikin bergidik. Hampir 100% tubuhnya sudah berubah mengerikan. Rupanya ia dikuliti dan semua kulitnya dijahit hingga menjadi satu seperti itu. Ia bahkan dipasangi taring layaknya anjing laut yang panjang dan runcing. Kedua kakinya dijahit menjadi satu, lengan dadanya juga demikian. Lidahnya dipotong agar tidak bisa bicara. Hanya ada suara teriakan layaknya anjing laut beneran. Dan Howard juga merantainya, teman-teman. Ngeri banget gak sih? Wallace yang berubah bentuk seperti itu pun dipaksa berenang. Wallace hanya bisa berteriak dan berusaha sekuat tenaga agar enggak tenggelam. Dan ketika ia hampir menyerah,
Di dasar kolam ia melihat ada tengkorak orang lain yang nasibnya mungkin sama seperti dirinya. Wallace ketakutan dan berusaha berenang ke permukaan. Sementara itu, Ellie dan Teddy berusaha melacak keberadaan Wallace. Mereka bertanya pada semua orang yang kiranya pernah bertemu dengan Wallace, mendatangi kantor polisi, dan menemui detektif agar bisa menemukan Wallace. Detektif ini mengatakan kalau sebenarnya dirinya telah lama menyelidiki kasus ini. Karena ada sekitar 24 orang korban yang dinyatakan hilang dan setelah ditemukan sudah tidak bernyawa. Semua kasus hampir sama, di mana para mayat ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Kedua kakinya tidak ada dan ada lubang besar dalam mulut, lidahnya dipotong, dan lain sebagainya. Detektif ini gayanya memang enggak meyakinkan teman-teman, tapi penelusurannya lumayan akurat dan ia juga mengatakan kalau mungkin ia telah bertemu dengan Howard Howe 2 tahun yang lalu ketika menyelidiki pembunuhan berantai dan mencari orang hilang, yakni pemain hoki terkenal. Banyak kata-kata Howard yang menurutnya berbohong. Hal ini membuat detektif itu curiga. Gimana nasibnya si Wallace? Kini ia sedang bersama dengan Howard. Howard bernyanyi sedangkan Wallace menangis sesenggukan. Howard kemudian memberinya makan ikan tenggiri mentah. Dan melihat ikan yang tergeletak di lantai, rasa lapar mulai menyerang Wallace. Karena berhari-hari pun Wallace belum makan apapun. Akhirnya dengan terpaksa Wallace memakan ikan tenggiri itu layaknya anjing laut sungguhan. Howard yang melihatnya dari lubang pintu pun tersenyum puas. Kita menantikan Ellie dan Teddy beserta detektif itu mencari keberadaan Wallace. Mereka bertiga memulai pencarian di sebuah swalayan dan bertanya pada penjaga swalayan. Mereka pun memberitahu bahwa pada saat itu Wallace sedang menelpon seseorang dan mencatat alamatnya. Detektif meminta catatan itu dan ini yang ia lakukan. Akhirnya ketemu juga alamatnya Howard Howe. Mereka bergegas pergi ke sana. Sementara itu, Howard mengajak Wallace berenang dengan santai diiringi musik lautan. Howard menganggap kalau Wallace adalah Mr. Taz, anjing laut yang telah ia makan dulu. Wallace pun merasa nyaman dan ngantuk teman-teman. Tapi tiba-tiba Howard menekan kepala Wallace ke dalam air hingga Wallace hampir kehabisan nafas. Belum selesai sampai di situ, Howard pun mengajak Wallace bertarung layaknya anjing laut. Ia juga mengenakan kostum yang sama seperti Wallace dan berduel. Ia ingin agar Wallace melawannya. Ia juga ingin memberi kesempatan menang kepada Mr. Taz. Di sini kenapa jadi pengen ngakak ya teman-teman? Jadi meskipun ini film psikopat, tapi berasa kayak film komedi ya. Howard ingin segera mengakhiri pertarungan itu. Ia merobek kostumnya dan akan mengayunkan benda tajam ke arah Wallace. Tapi Wallace udah kadung semangat, ia menusuk kaki Howard menggunakan taringnya. Howard pun jatuh dan Wallace mengambil kesempatan itu untuk membunuh Howard. Pada detik ini, Ellie dan Teddy berhasil masuk dan melihat kejadian yang mengerikan itu. Ellie histeris dan detektif itu menodongkan senjata pada Wallace. Nah, gimana ending dari film ini teman-teman? Wallace ternyata jadi anjing laut selamanya. Ia bahkan sudah punya rumah pribadi di kebun binatang. Dan makanan favoritnya ikan tenggiri mentah. Oke, cukup di sini review film kali ini. Sampai ketemu di film-film viral selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya teman-teman. Wassalamualaikum.